Shalom adik-adik. Shalom adik-adik kakak yang di rumah. Shalom Kak. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Duduk yang manis, dipersiapkan hati dan pikirannya, karena kita akan memulai ibadah. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Shalom adik-adik. Shalom Mama. Shalom. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan memulai acara kebaktian kita ya. Kita akan bernyanyi dari buku Ende nomor 36 ayat 1 sampai 2. Pasuhami ode patanami sasona bohimi tunapungu sudil lehon marihami damekadupari sai pasar maton dimi tunapungu sudil. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Haleluya. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Nanti setelah mengucapkan diikuti oleh anak-anak kami ya. Kau bangunkan jiwaku, Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. dan nyamanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Amin. Anak-anak kami dipersilakan duduk. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ketujuh. Kita sama-sama ya adik-adik. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Saya ulang ya. Jangan engkau berzina. Jangan engkau berzina. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dengan nyanyian rohani yang terutama di dalam hidup ini.
bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Mari kita bersama-sama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik kami dipersilakan. Silakan duduk adik-adik. Ayat bulanan epistel pada minggu hari ini dan menjadi ayat bulanan tertulis dari Amsal 15 ayat 13. Adik-adik kami dengarkanlah biar Amang bacakan ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kita ulang ya. Kita bersama-sama mengucapkannya ya. Ada di layar kan? 1, 2, ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik kami dipersilakan duduk.
kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom Amang Inang. Shalom. Oke. Shalom adik-adik yang mengikuti ibadah dari rumah. Shalom Kak. Oke, kakak mau tanya dulu kabarnya ya. Selamat pagi sekolah minggu, apa kabar? Wah, belum semangat. Coba mama papa. Selamat pagi Amang Inang, apa kabar? Oke, good. Selamat pagi adik-adik yang beribadah dari rumah, apa kabar? Baik. Oke, selamat pagi sekolah minggu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Oke, good. Warta sekolah minggu, minggu tanggal 8 Mei 2022. Yang pertama, adik-adik yang manis, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Coba sama-sama kita sebutkan. Minggu Jubilate. Oke, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dimulai pukul 8 pagi, ibadah tatap muka bagi adik-adik sekolah minggu kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah divaksin 2 kali, dan ibadah live streaming untuk adik-adik kelas TK. Adik-adik diingatkan untuk tetap berpakaian rapi dan membawa Alkitab. Hari ini adik-adik kita belum bagi kelas, kita masih mengikuti ibadah Minggu Ceria. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Oloan Sitohang. Yang ketiga, kepedulian adik-adik sekolah minggu kepada pelayanan zending di Pulau Rupat kita laksanakan melalui pengumpulan persembahan yang setiap minggu diedarkan 3 kali kantong persembahan. Dan kantong persembahan yang diberi tanda pita ungu, persembahan yang ketiga, itulah bukti kepedulian kita berzending ke Pulau Rupat. Yang keempat, hari ini Minggu 8 Mei 2022 adalah giliran adik-adik sekolah minggu kelas 5 membawa tanaman. Dan untuk minggu depan, giliran adik-adik sekolah minggu kelas 4 yang membawa tanaman supaya ke gereja kita hijau dan asri dan akan diterima di pintu masuk oleh orang tua kami, Inang Nela Boru Panjaitan dan Inang Gladys Boru Pardosi. Bagi adik-adik yang tidak memiliki guru agama di sekolah, jadi jangan lupa ya, setiap hari Minggu rajin mencatat firman Tuhan. Terus kalau sudah dicatat firman Tuhannya, dikirimkan ke WA Kak Nina dengan nomor HP 081564522124 untuk mendapatkan nilai agama dari gereja. Yang keenam, ini sangat penting adik-adik. Kita buka telinganya ya. Ini sangat penting sekali. Untuk memperlengkapi pengetahuan orang tua dengan ilmu pengasuhan anak di era digital, Dewan Koinonia dan Diakonia menyelenggarakan seminar tatap muka dan live streaming dengan pembicara Profesor Dr. Budi Anak Keliat, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. Jadi adik-adik, hari Sabtu ini adik-adik dari kelas 3 sampai kelas 6 SD, coba angkat tangan. Kelas 3 sampai kelas 6 SD. Wah, banyak sekali ya. Turunkan tangannya. Datang ke gereja bersama papa, mama, kita akan mengikuti seminar itu. Hari apa Kak Tiur? Hari Sabtu, tanggal 14 Mei, dimulai pukul 10 pagi sampai jam 12 siang.
Kalau adik-adik yang belum mendaftar, boleh didaftar mulai nanti ya nak ya, pulang gereja melalui WA grup masing-masing kelas. Yang kedelapan, kami memohon kepada Amang dan Inang yang terkasih, kiranya dapat menempati tempat duduk di belakang agar adik-adik yang kecil duduknya tidak terhalang pandangannya ke depan. Yang kesembilan, bagi adik-adik yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah, boleh mengantarkan persembahannya ke gereja, dititip ke papa mama, atau ditransfer melalui rekening Huria gereja. Yang ke-10, adik-adik coba perhatikan lacinya. Ada sampah? Oh, tidak ada. Good, berarti semua bersih ya. Kita selalu menjaga kebersihan gereja. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Shalom adik-adik. Shalom kakak. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, buat adik-adik kami, kita bernyanyi dengan judul Baca Kitab Suci. Akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat hari Minggu. Angkat tangannya dulu semua, angkat tangannya. Halo, selamat hari Minggu. Iya. Sehat semua? Sudah makan? Ada yang lapar ini? Ya. Bagus, karena kalau lapar mendengar firman Tuhan tentunya tidak akan bisa kita tangkap, kita masukkan di dalam hati dan pikiran kita ya. Baiklah, karena semua sehat dan sudah makan, adik-adik sekarang mari kita dengar firman Tuhan. Dari mana firman Tuhan? 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai ayat 37. Kalau semua sudah dapat, dengar Amang bacakan. Dengar ya. Ini suara Tuhan melalui hambanya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai 37. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elia dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaling di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu
sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Amang mau tanya, siapa yang bisa tanya? Kakak kita sudah menyiapkan souvenirnya sebagai hadiah karena bisa bertanya. Ya, dengar kemari, jangan ngomong dengan temannya. Marah loh Tuhan nanti sama kamu kalau kamu tidak mendengar firman Tuhan. Siapa yang disebut perempuan Sunem dalam Alkitab ini? Siapa perempuan Sunem itu? Ada yang tahu? Perempuan Sunem itu adalah ibu dari anak yang sakit sampai anaknya mati. Sekali lagi ya, angkat tangannya. Siapa yang disebut di dalam 2 raja-raja ini perempuan Sunem? Angkat tangannya. Siapa duluan Kak ya? Coba dikasih mic-nya. Siapa yang duluan ya dikasih ya mic-nya ya. Karena hadiahnya banyak ya. Boleh berapa orang? Elisa. Ya, yang lain belum tepat. Siapa perempuan Sunem? Yaitu ibu dari anak yang sakit sampai mati. iya. Nanti dikasih Kak ya hadiahnya ya. Setelah habis kebaktian ini ya. Siapa lagi yang tahu? Ada lagi? Siapa perempuan Sunem yang dimaksud di Alkitab ini? Ya. Termin kedua. Ya, kasih mic-nya Kak. Ibu yang anaknya meninggal Nabi Elisa. Iya. Ya, nanti dapat hadiahnya ya, dikasih kakaknya ya. Perempuan Sunem di dalam Alkitab ini adalah seorang ibu dari anak yang dikatakan tadi sampai dia sakit dan meninggal. Adik-adik kami, perempuan Sunem ini adalah perempuan yang memang benar-benar bijaksana. Perempuan yang bagaimana? Yang bijaksana, artinya inilah perempuan yang mempunyai keramah tamahan, kelembutan. Dia panggil semua hamba Allah. Di sini salah satunya adalah si Elia yang meneruskan pekerjaan Elisa. Dengar ya. Seorang perempuan Sunem ini ya adalah seorang yang sangat ramah tamah, ramah sekali. Keramahannya, dia selalu mengundang hamba Allah.
Di sini di Alkitab ini dia mengundang abdi Allah, hamba Allah. Namanya siapa? Tunjuk tangan. Dapat hadiah lagi loh. Ya, siapa yang duluan kasih? Gehazi. Siapa? Gehazi. Salah. Ya, siapa lagi? Kasih. Elisa. Elisa. Sebenarnya sih kurang tepat, tapi ya bisalah, bisa. Siapa lagi yang lebih tepat? Nabi Elisa. Nabi Elisa. Yang lebih tepat lagi lah ya. Elia. Elia. Elia, ya benar. Nah, itu harus dapat 2 dia itu hadiahnya. Nabi Elia, abdi Allah yang di Alkitab ini, yang lebih menonjol adalah Nabi Elia. Nabi Elia meneruskan pelayanan Nabi Elisa. Jadi duluan Elisa, tapi setelah Elisa ya pensiun dari pekerjaannya karena tua, diteruskan oleh abdi Allah yang disebut Elia. Nabi Elia inilah yang diundang perempuan Sunem. Tetapi berkatalah ibu anak itu, ayat 30 ya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Ya. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Jadi tidak ada tanda hidup. Ya. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan, ayat 35, dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian menyarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersalinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Abdi Allah yang diundang perempuan Sunem itu, ternyata dia mendapatkan suatu apa? Mujizat. Anaknya hidup kembali dengan buka mata. Setelah abdi Allah, ya, setelah perempuan Sunem itu berkata, bermohon supaya menyampaikan kepada Tuhannya melalui abdi Allahnya, ternyata dia hidup kembali dengan matanya yang terbuka. Siapa yang mendapatkan mujizat itu? Siapa yang tahu? Ada mujizat di tengah-tengah keluarga perempuan Sunem itu. Anaknya perempuan Sunem itu yang mendapat mukjizat. Jawabnya singkat aja, siapa yang mendapatkan mujizat itu? Anaknya. Iya, anaknya, iya, itu aja jawabnya. Nggak usah panjang-panjang ya. Siapa lagi yang tahu yang dapat mujizat itu? Kuat suaranya ya. Anaknya. Iya, anaknya. Nanti dikasih hadiahnya Kak ya. Anaknya tadi sakit sampai mati, tetapi begitu perempuan Sunem ibunya
mengundang abdi Allah, pelayan Tuhan, memohon kepada Tuhannya supaya hidup kembali, ternyata membuka mata. Anak itu membuka matanya. Begitu gembiranya ya. Kita bayangkanlah adik-adik, kalau ada di antara teman-teman kita yang sudah tidak ada lagi, meninggal, bagaimana sedihnya ya orang tuanya. Tapi ternyata napasnya masih ada setengah lagi. Ternyata dia bisa membuka mata, hidup. Begitu gembiranya dan begitu senangnya ya seorang ibu ya. Itulah yang namanya mukjizat. Siapa yang udah pernah dapat mukjizat di sini? Tunjuk tangan, dapat hadiah. Loh, belum ada yang pernah dapat mukjizat? Belum ada ya? Ya, apa mukjizatnya, Dek? Disembuhin dari penyakit. Iya, disembuh dari penyakit itu kan mukjizat ya. Dokter itu tangannya diberkati, dokter kasih obat minum 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu toh sembuh. Siapa lagi yang sakit tapi sembuh? Ini banyak loh hadiahnya, kakaknya kasih banyak, mempersiapkan hadiah. Kasih mic-nya Bang. Sembuh dari sakit. Iya, sembuh dari sakit. Sakitnya sakit apa ya? Bilang dulu coba. Sakit pilek atau demam? Sakit demam sama Iya. pusing. Itu mujizat ya. Lukas 1 ayat 37, coba dibuka. Coba semua membaca anak-anak kami. Lukas pasal 1 ayat 37. Baca, siapa yang dapat duluan? Kasih Bang mic-nya, tolong. Wah, ini anak-anak pintar nih semua ini. Ibunya kasih makan enak ya, bergizi ya, orang tuanya. Ayo, ayo, berlomba, cepat. Lukas 1 ayat 37, baca. Lukas ayat 1 Lukas pasal 1 ya, Dek, ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Siapa lagi yang dapat? Tunjuk tangan. Kasih mic-nya. Ayo berlomba. Baca dengan keras-keras biar sekawannya dengar. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iya, ada lagi? Siapa duluan? Kasih. Ayo Kak, mic-nya Kak, itu udah antri. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Siapa lagi? Ini banyak kok hadiahnya. Ya, semua dapat ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, sudah dulu ya. Nanti ada lagi banyak pertanyaan dari Amang. Asal kamu benar-benar mendengar firman Tuhan ini dan ada pertanyaannya, makanya disimak, jangan ada yang ngomong ya kan. Jadi kalau kamu sembuh dari sakit, ingatlah itu mujizat dari Tuhan. Ya. Mujizat dari Tuhan. Itu adalah keajaiban juga. Itu adalah Lukas 1. Lukas pasal 1 ayat 37. Coba semua. Tidak ada. Ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau Allah katakan jangan mati, jangan. Belum mati, belum. Sembuh, sembuh. Gitu. Tapi dia nggak pernah bilang ya, sakit kau, nggak pernah. Pernah Tuhan bilang gitu nggak ya? Tapi sembuh, anak Tuhan, sembuh, sembuh. Adik-adik kami yang kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini
menceritakan bagaimana seorang ibu yang mempunyai anak, ya, sakit sampai pada kematian, tapi dia melaporkan, dia memohon kepada abdi Allah untuk berdoa kepada Tuhan supaya anaknya hidup. Ternyata hidup, dia buka mata. Ini adalah suatu keajaiban dan ini adalah suatu kemustahilan, ya, kemustahilan. Jadi ini juga karena perempuan Sunem ini benar-benar kepada hamba-hamba Tuhan, dia benar-benar, ya, menyapa, benar-benar ramah. Jadi nanti adik-adik juga bisa mengundang, ya, Amang pendeta kalau ulang tahun, Amang saya ulang tahun, datang gitu, makan-makan. Amang nanti bawa hadiahnya toh, ya kan? Siapa yang mau ulang tahun ini bulan 5? Coba tunjuk tangannya ini, siapa yang ulang tahun bulan 5? 1 orang, 2. Bulan 5 ini enggak ada, 3, 4. Bulan 5 ya, bulan Mei, bulan ini gitu. Ini masih tanggal 8. 8, 9, 10, siapa ke depannya yang ulang tahun? Coba tunjuk tangannya, berdiri. Abang mau tahu. 1 orang yang berdiri dek, berdiri sayang. Anak Amang. Ya, berdiri. 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Bulan ini ya yang berulang tahun ya. Berapa semua, Kak? 4 orang. Banyak. Oh, ini harus banyak ya, disiapkan hadiahnya nanti ya. Ya, silakan duduk. Iya, jadi perempuan Sunem ini dia sangat ramah. Dia sangat bangga mengundang hamba-hamba Tuhan. Jadi nanti kamu bisa, Amang aku ulang tahun, Inang pendeta aku ulang tahun, Amang Sintua saya ulang tahun, kakak abang guru sekolah minggu saya ulang tahun. Tapi sederhana loh. Tapi mohon hanya doa supaya sehat-sehat, dikasih panjang umur ke depannya. Ini yang dilakukan perempuan Sunem. Dia mengundang abdi Allah, ya. Dia mengundang abdi Allah, memohon kepada abdi Allah doa. Jadi kamu juga bisa minta doa dengan mengundang, mendatangkan seorang hamba atau abdi Allah, hamba Tuhan, untuk berdoa, untuk supaya kamu dikasih kepintaran, kesehatan, dan semua yang menjadi cita-citamu. Jadi itulah keramahan perempuan Sunem, ya. Dia mengundang abdi Allah, memohon kepada abdi Allah supaya anaknya bisa kembali hidup. Ternyata dia memang buka mata. Jadi saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, anak-anak kami, adik-adik kami, inilah cerita Alkitab pada minggu hari ini yang menceritakan suatu keajaiban telah terjadi kepada keluarga seorang perempuan di Sunem yang begitu imannya benar-benar yakin kepada Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan, hanya memohon kepada Tuhan, tidak pernah dia memohon kepada yang lain selain Tuhan yang dia kenal. Sesuai juga dengan keramahannya dalam undangan-undangannya, permintaan-permintaan dan permohonannya, mendatangkan para pendoa-pendoa yang dikatakan di sini abdi Allah sebagai hamba Tuhan. Jadi kamu juga bisa sama seperti perempuan Sunem ini yang dapat mengundang siapa saja yang kita undang, yang pasti bisa membawakan suatu mujizat, membawakan suatu berkat bagi keluargamu, bagi dirimu, dan semua bagi kegiatan-kegiatanmu supaya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, berkatilah Tuhan anak-anak kami ini, dari yang kecil hingga yang besar dan hingga yang sekolah, supaya Kau Tuhan memberikan kepintarannya Tuhan juga dalam sekolahnya. Orang tuanya
Kau juga memberkati ya Tuhan, berikan panjang umur. Semua mereka ya Tuhan dalam permainannya ketika mereka anak-anak, Kaulah menemani, jauhkan mara bahaya ya Tuhan. Bimbing mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah segala cita-citanya ya Tuhan mencapai kepada kehidupannya yang benar ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, dalam Yesus Kristus kami juga mendoakan kepada pengajar-pengajar guru sekolah minggu, kiranya di dalam pelayanan mereka selalu Kau berikan kekuatan ya Tuhan, supaya dengan kekuatan yang dari-Mu Tuhan, Roh Kudus berjalan dan menguatkan semua pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan permohonan kami. Sebelumnya mohon ampun ya Tuhan dan dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu tetap berkelimpah kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Masih nonton koluku
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Adik-adik jangan lupa yang dapat hadiahnya diambil dari kakaknya. Iya, terima kasih adik-adik, ibadah kita sudah selesai, sampai bertemu minggu depan. Seperti biasa, kelas 5, kelas 6 dari sebelah sini, 3 dan 4 sebelah sana, kelas 1 sampai dengan